Oke guys, balik lagi bareng Dedi Rahmadi, dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian tentang biaya perkuliahan selama di Universitas Indonesia, khususnya sebagai mahasiswa keperawatan di Universitas Indonesia. Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian tentang berapa sih biaya yang harus kalian keluarkan selama berkuliah di keperawatan UI dari awal masuk sampai dengan kalian lulus. Nah, di video kali ini aku hanya membahas tentang biaya UKT atau biaya per semester yang harus kalian keluarkan. Mungkin dari biaya kos ataupun biaya makan atau biaya lainnya aku bakalan bahas di video lainnya ya. Nah, di sini aku bakalan membahas hanya biaya UKT saja. Nah, oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama di sini aku bakalan ngejelasin kepada kalian semua tentang kalau di UI itu biaya pendidikan itu tidak tergantung pada jalur masuknya. Misalnya kalian masuk lewat jalur SNMPTN, SBM, sama SIMAK atau jalur mandiri, itu tidak tergantung pada ketiga hal itu. Tapi di UI itu tergantung pada program apa yang kalian pilih atau yang kalian tentukan gitu. Nah, di UI itu sendiri ada 3 program atau 3 jenis lah seperti itu. Yang pertama ada reguler, yang kedua ada paralel, yang ketiga ada kelas internasional. Nah, di paralel atau internasional ini tidak semua fakultas atau jurusan ada kelas internasionalnya atau ada kelas paralelnya. Nah, di keperawatan sendiri itu hanya ada kelas regulernya saja. Nah, jadi karena aku di sini bakalan bahas tentang keperawatan, maka kita fokus ke biaya kuliah yang anak regulernya saja. Nah, di sini untuk anak reguler sendiri itu bisa dari jalur SBMPTN, SNPTN maupun dari SIMAK atau mandiri. Nah, untuk jalur reguler sendiri di sini ada ada dua jenis metode pembayaran yang kalian gunakan, yang kalian bisa pilih seperti itulah. Yang pertama ada namanya BOPB dan yang kedua ada namanya BOPP. Nah, yang BOPB ini biaya operasional pendidikan berkeadilan. Nah, di BOPB ini kalian bisa kayak ngajuin biaya pendidikan kalian yang harus kalian bayarkan selama 1 semester atau sampai kalian lulus seperti itu. Nah, untuk range-nya sendiri itu untuk Saintek dari 0 rupiah sampai dengan 7,5 juta. Jadi ibaratnya yang paling murah itu kalian bisa mendapatkan 0 rupiah, dan yang paling mahal itu kalau nggak salah itu ada di kelas 6. Aku sertakan gambarnya di sini. Itu yang paling tinggi ada 7,5 juta. Itu untuk Saintek. Nah, untuk Sosum atau rumpun sosial humaniora, kalian itu range-nya itu 0 sampai dengan 5 juta. Jadi yang paling murah itu 0 dan yang paling mahal itu di kelas 6 kalau nggak salah itu 5 juta. Nah, karena keperawatan itu masuk ke rumpun Saintek, maka kalian dapat yang 0 sampai 7,5 juta. Nah, di 0 sampai 7,5 juta itu kalian bisa mengajukan, nah berapa sih biaya semampu kalian untuk membayar gitu. Jadi BOPB ini adalah salah satu metode pembayaran yang biayanya itu tergantung pada penanggung jawab biaya pendidikan atau orang tua kalian. Jadi kalian kayak bisa milih gitu berapa sih yang harus biaya yang harus kalian bayarkan di 1 semesternya, dengan syarat kalian harus melengkapi beberapa berkas seperti ini ya. Aku taruhin di sini berkas yang harus kalian lengkapi jika kalian memilih metode pembayaran BOPB atau berkeadilan. Oke guys, jadi berkas yang harus kalian lengkapi itu sekitar 14 berkas untuk kalian memilih BOPB atau yang berkeadilan ya, biaya operasional pendidikan berkeadilan. Nah, di sini aku bakalan sertain gambarnya. Yang pertama itu kalian kan ada kelas-kelasnya itu, kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan kelas 6. Nah, itu berkas yang harus kalian lengkapi di setiap kelasnya itu berbeda dari kelas 1 sampai kelas 6. Semakin bawah kelasnya, berkas yang harus kalian lengkapi itu semakin lengkap atau semakin banyak gitu, dan semakin berkurang jika kelasnya semakin tinggi seperti itu.
Nah, adapun berkas yang harus kalian lengkapi itu, yang pertama itu ada slip gaji atau keterangan penghasilan orang tua kalian. Yang kedua itu ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua dan fotokopi KTP kalian. Kemudian ada fotokopi surat iuran sekolah pas kalian SMA, ada tagihan listrik 3 bulan terakhir, mutasi rekening 3 bulan terakhir, SPT tahun 2000 sebelumnya atau 2019 jika kalian sekarang angkatan 2020, surat pernyataan tidak merokok orang tua, itu biasanya ada dilampirkan di halaman UI-nya seperti itu. Dan foto rumah tampak depan atau tampak dalam, fotokopi STNK, surat keterangan tetangga terdekat, surat keterangan kemampuan ekonomi dari RT atau RW, berkas pendukung lainnya jika ada, seperti misalnya hutang piutang dan lain sebagainya. Jadi itu guys, berkas yang harus kalian lengkapi jika kalian memilih BOPB atau yang berkeadilan. Jadi ada beberapa berkas yang harus kalian lengkapi agar kalian mendapat UKT sesuai dengan harapan atau keinginan kalian. Tapi itu kayak ada pertimbangannya gitu dari UI-nya. Jika kalian dinyatakan cocok untuk mendapatkan UKT yang kalian inginkan, ya kalian mendapatkan UKT seperti yang kalian cantumkan pada pengusulan berkas kalian. Namun jika merasa UI merasa kayak nggak cocok nih anak dapat UKT segini misalnya, ya bisa jadi kalian dinaikkan seperti itu. Bisa jadi juga kalian diturunkan UKT-nya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke biaya operasional yang kedua, yaitu BOPP atau biaya operasional pendidikan pilihan. Oke, di BOPP ini kalian itu kayak ya udah kayak milih gitu berapa UKT yang kalian harus keluarkan. Tapi range-nya itu di atas BOPB gitu. Jadi di atas 7,5 juta untuk Saintek, dan kalau Sosum itu di atas 5 juta. Jadi kayak minimalnya itu di Saintek itu, di sini aku bakalan ngasih lihat gambarnya, itu minimal 10 juta untuk BOPP. Kalau di Sosum itu minimal 7,5 juta. Dan itu ada kelasnya juga, dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kalau di Saintek itu yang paling tinggi 20 juta ya, 20 juta untuk Saintek, dan untuk Sosum yang paling tinggi 17.500.000. Nah, kalau di BOPP ini kalian nggak perlu lagi melengkapi berkas yang tadi ya, seperti yang di BOPB. Jadi kalian nggak perlu melengkapi berkas, kalian cuma langsung mengajukan biaya yang kalian inginkan ya. Nah, yang namanya juga pilihan ya. Tapi satu lagi yang aku tekanin di sini, untuk BOPB dan BOPP, untuk sistem fasilitas yang kalian dapatkan itu tidak ada bedanya. Jadi fasilitas yang kalian dapatkan itu sama antara BOPB dan BOPP seperti itu. Oke, dan sekarang aku bakalan ngasih tahu kalian tentang berapa sih biaya aku sendiri sebagai mahasiswa keperawatan selama berada di Universitas Indonesia ya. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu biaya UKT aku, berapa UKT yang aku dapatkan di keperawatan UI. Nah, di keperawatan UI aku dapat UKT itu di semester pertama itu 6,5 juta, dan aku milih yang BOPB atau berkeadilan. Nah, di semester pertama aku dapat 6,5 juta dan aku bayar 6,5 juta. Nah, setelah itu di semester akhir semester ganjil itu kalian bisa yang namanya banding atau kayak nego lah istilahnya tentang biaya UKT kalian. Jika kalian merasa di semester depannya kalian ya kemahalan lah, misalnya kalian merasa ingin mengurangi UKT kalian, kalian bisa namanya banding atau nego untuk biaya ke semester depannya. Nah, selain banding atau nego, kalian juga bisa yang namanya nyicil. Itu biasanya dibayar 3 kali di setiap bulannya. Jadi kalian nyicil itu 3 bulan. Nah, karena aku kemarin banding di semester 1 dan di semester 2 alhamdulillah dapat kurang, dan sekarang aku bayar UKT itu 5 juta. Nah, berarti kalau bayar 5 juta, kalau ditotalin sampai dengan semester 8, aku bayar untuk sarjananya itu 40 juta. 40 juta untuk tamat di Sarjana Keperawatan Universitas Indonesia. Tapi bukan hanya itu doang biaya yang harus dikeluarkan. Ada juga yang namanya biaya profesi. Nah, karena di video sebelumnya aku sudah ngejelasin tentang kalau di UI itu kalian dapat 2 gelar atau kalian dapat 2 gelar,
Jadi kalian kuliahnya juga dua gitu ya, ada sarjananya, yang kedua ada profesinya. Nah di profesi ini kalian juga bayar gitu, dan bayarnya itu satu semester 10 juta. Nah karena di profesi itu ada 2 semester atau 1 tahun, jadi kalian bayar itu sekitar 20 juta untuk menyelesaikan kuliah di keperawatan UI sampai kalian tamat. Jadi kalau aku total biaya pendidikan selama di Keperawatan Universitas Indonesia itu sekitar 60 juta lah, ditotalin dengan biaya sarjana dengan profesinya, seperti itu. Nah jadi seperti yang telah aku jelasin tadi, walaupun biaya UKT aku 5 juta itu berbeda sama teman-teman yang lainnya. Seperti ya aku pernah tanya-tanya sama teman yang lainnya juga, itu karena BOPB itu tergantung pada penanggung jawab biaya pendidikan atau orang tua kalian. Jadi itu semua tergantung pada berkas-berkas atau slip gaji orang tua kalian. Itu juga sangat berpengaruh. Tagihan listrik kalian di rumah itu berpengaruh banget buat nentuin berapa sih UKT kalian selama di kuliah di keperawatan UI. Bukan hanya di keperawatan aja sih, di fakultas lain atau jurusan lain juga seperti itu. Nah, aku juga pernah tanya-tanya ke teman aku biaya kuliah mereka ada yang bayar 3 juta, ada yang bayar 2 juta, ada yang bayar 5 juta juga. Bahkan ada juga yang bayar 7,5 juta. Itu yang BOPB atau berkeadilan. Nah untuk yang pilihan sendiri, kalian tuh bebas milih berapa biaya yang harus kalian keluarkan selama di kuliah di UI atau di keperawatan UI, seperti itu. Nah kemarin juga ada yang nanya-nanya mengenai kalau lulusan D3 terus lanjut ke S1 keperawatan UI itu bisa nggak? Itu bisa banget, itu ada namanya program ekstensi. Tapi di video kali ini aku nggak bakalan ngebahas tentang ekstensi ya, atau setelah D3 lanjut ke S1 di keperawatan UI. Itu bisa banget, tapi kalian tuh bayar juga, UKT-nya itu berbeda. Itu kalian juga bayar uang pangkal, kalian bayar per semesternya, seperti itu. Dan profesinya juga kalian bayar, sama seperti anak yang sarjananya dari awal sampai dengan akhir di UI-nya, seperti itu. Oke guys, jadi mungkin sekian video tentang biaya pendidikan selama di keperawatan UI. Jadi aku sudah jelasin tadi mungkin dari biaya UKT aku dari awal, dan di semester 2 atau di setiap akhir semester ganjil itu kalian bisa nego, dan sampai akhir kalian profesi berapa biaya yang kalian harus siapkan selama kalian kuliah di Universitas Indonesia. Oke guys, mungkin sekian video kita pada kali ini. Kalau bisa aku simpulkan, jadi kalau di keperawatan UI itu karena ada jalur regulernya saja, jadi biaya pendidikannya itu dibedakan menjadi kayak dua gitu. Ada yang BOPB dan ada yang BOPP. Nah, kalau BOPB kalian bisa mengajukan biaya pendidikan kalian, karena BOPB itu tergantung pada kondisi atau kemampuan si penanggung jawab biaya pendidikan atau orang tua kalian. Nah, dengan syarat kalian melengkapi beberapa berkas yang setelah aku jelaskan tadi. Nah, kalau BOPP kalian itu bisa langsung memilih berapa sih biaya yang harus kalian keluarkan selama 1 semester atau sampai kalian lulus di sarjananya, seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian video kita pada kali ini. Kalian yang mau ingin masuk ke perawatan, kalian nggak usah khawatir tentang entah kalian berpikir biaya keperawatan itu mahal atau sebagainya. Itu kalian nggak usah khawatir. Di UI juga banyak sekali beasiswa yang ditawarkan untuk kalian, seperti itu. Jadi kalian tidak usah khawatir mengenai biaya pendidikan. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.